Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Soptaningsih dengan NPM A101855, kelas Manajemen Pemasaran Lanjutan F. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik jasa yang membedakannya dengan barang dan 5 penentu kualitas jasa pada suatu pelayanan jasa Grab. 4 karakteristik jasa menurut Kotler. Yang pertama, tidak berwujud atau yang sering disebut dengan intangibility. Artinya adalah sesuatu yang tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Contohnya, Anda datang ke tempat jasa catering untuk memesan paket menu masakan. Anda tidak akan dapat melihat, mencium aroma, dan mencicipi kelezatannya sebelum membeli jasa tersebut. Anda hanya bisa melihat wujud dan merasakan enak atau tidak setelah pesanan tersebut diantar ke tempat pesta Anda. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan atau yang sering disebut dengan inseparability. Jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya, konsumen juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. Keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Contohnya, Anda sebagai konsumen ingin memasang pagar atau kanopi di rumah. Karena tak ada toko yang menjual pagar dan kanopi, jadi Anda harus memesannya ke tukang atau bengkel jasa las. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, sedikit banyak Anda tentu terlibat dalam produksi. Setidaknya, dalam hal menentukan desain, warna cat, bahan yang digunakan membuat pagar atau kanopi tersebut, apakah terbuat dari besi atau stainless, dan pengukuran lokasi. Yang ketiga, keragaman, atau yang sering disebut dengan variability. Jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized output. Artinya, ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat, tidak tahan lama atau yang sering disebut dengan perishability. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Kondisi ini tidak berdampak negatif apabila permintaan tetap stabil karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Tetapi, jika permintaan fluktuatif, tergantung pada kondisi tertentu atau bersifat musiman, maka akan menimbulkan masalah. 5 penentu kualitas jasa pada suatu pelayanan jasa Grab. Yang pertama, bukti fisik atau yang sering disebut dengan tangible, adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, kemampuan dan sarana-prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti fisik nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik ini meliputi peralatan dan perlengkapan yang digunakan serta penampilan pegawainya. Contohnya, fasilitas fisik dalam Grab Bike seperti sepeda motor, helm berlogo Grab, jaket pengemudi yang berlogo Grab, dan masker anti debu. Yang kedua, reliabilitas atau keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu. Pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan akurasi yang tinggi. Contohnya, keandalan dalam menggunakan jasa Grab Bike seperti ketepatan waktu driver dalam penjemputan pelanggan ke tempat yang telah ditentukan si pelanggan pada kolom aplikasi Grab, dan keamanan selama proses perjalanan. Ketiga, daya tanggap atau responsiveness adalah kesediaan para pegawai untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan dengan cepat. Contohnya, driver Grab Bike membantu pelanggan untuk mengangkat atau menaikkan barang pelanggan ke sepeda motor. Driver Grab Bike dapat membantu dan merespon permintaan perjalanan tambahan oleh pelanggan yang tidak dicantumkan sebelumnya pada catatan yang terdapat dalam aplikasi pemesanan Grab. Yang keempat, jaminan atau asuransi. Artinya, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Contohnya, driver mengantar pelanggan dengan selamat, aman, dan nyaman selama perjalanan dengan mengetahui alamat yang akan dituju, tidak kebut-kebutan, dan hati-hati selama perjalanan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan. Yang terakhir, empati. Artinya, perusahaan memahami masalah para pelanggannya, meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, bertindak demi kepentingan pelanggan, dan pemahaman atas kebutuhan individual pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Contohnya, empati yang dapat diberikan pengemudi dalam menggunakan jasa Grab Bike seperti membantu mengangkat atau menaikkan barang ke sepeda motor dan memberitahukan pelanggan dalam menggunakan helm yang baik dan benar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.